Herek piye kabare aku nang kene apik tenan. Jadi di video kali ini aku bakal nostalgia beberapa handphone yang pernah tak pakai dari waktu aku kecil sampai di tahun 2020 ini. Di meja ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 handphone yang pernah tak pakai. Dan yuk tonton terus video ini. Nah, handphone yang pertama itu adalah ini. Ini adalah handphone mereknya ini Samsung. Sayang sekali aku gak nemu ini Samsung tipe apa. Kalau misalnya kalian tahu silahkan komen di bawah ya. Jadi handphone ini itu adalah lungsuran papaku ya, kayak handphone bekas papaku yang dikasih karena papaku tuh udah ganti ke handphone yang lebih baru. Nah, ini aku pegang handphone ini tuh waktu aku masih TK, kalau nggak salah antara playgroup atau TK. Jujur ya, zaman dulu tuh nggak ngerti apa sih iki namanya HP itu, aku nggak ngerti. Jadi aku bener-bener mainin HP ini tuh loh, belajar ngetik ya kan lewat HP ini. Dan ya di layar sekecil ini apa yang bisa di-expect gitu. Kalau seingetku game-game yang ada di HP ini tuh ada kalau nggak salah, cuman aku yang lupa ya karena udah zaman waktu aku playgroup ya. Dan handphone ini tuh belum ada warnanya sama sekali. Layarnya itu cuma warna biru sama warna hitam. Tapi satu hal yang benar-benar paling tak inget yang memorable lah tentang handphone ini adalah screensaver kanguru. Ya aku dulu bener-bener dueso banget ya, kayak wih kok iso ya ada gambar bergerak di dalam handphone sekecil ini di mana layarnya tuh kecil banget tuh loh. Sudah ada screensavernya. Kalau misalnya aku inget sekarang, itu merupakan salah satu hal yang keren banget sih zaman dulu itu. Dan ini belum ada kameranya sama sekali. Tapi yang keren adalah gak semua handphone zaman dulu punya. Kalau gak salah itu ini loh, lampu notifikasinya. Kayak handphone tahun lalu, 2 tahun lalu kan kebanyakan ada LED notification kan, kayak BlackBerry gitu loh. Nah, Samsung ini yang umurnya udah belasan tahun kayaknya, ini udah punya. Jadi merupakan salah satu handphone pertamaku yang mengenalkan aku tentang dunia handphone. Nah, berikutnya mungkin kalian pernah punya handphone ini, termasuk handphone legend ya. Dan ini adalah salah satu merek legendaris. Ini adalah Sony Ericsson. Sekarang itu ya tinggal Sony tok ya. Setauku mereka berdua ini kayak pisah gitu loh, pisah perusahaan, dan yang bertahan sampai sekarang itu Sony. Kalau Ericsson aku nggak ngerti. Ya silakan komen di bawah kalau misalnya kalian tahu tentang sejarah Sony Ericsson ya. Dan handphone ini lagi-lagi bekas lungsuran dari papaku. Handphone ini tuh udah termasuk canggih, bahkan lebih canggih daripada handphone Samsung ini. Dia ini sudah berwarna dan dia sudah punya ini kamera bro. Tapi aku lupa ini berapa megapiksel. Tulisannya ini 33 mm. Mungkin ini kayak fokusnya ya. Terus dia ini f-nya aja 2,8. Zaman segitu ini udah termasuk canggih banget. Udah punya kamera. Dan bahkan yang aku salut adalah dia ini punya tombol dedicated ya untuk kamera. Jadi benar-benar tombol khusus untuk kamera. Jadi kayaknya kamera ini jadi salah satu fitur keunggulan dari HP Sony Ericsson ini. Dan ini aku pakai waktu aku TKB kalau nggak salah, mau menjelang ke SD. Dan ini rusak gara-gara keteledoran saya. Waktu aku megang ini tiba-tiba jatuh ke kursi, terus mental, jatuh ke keramik ya, ke lantai, dan ya udah. Ini nggak bisa nyala sama sekali layarnya. Dia sebenarnya masih bisa nyala, cuma layarnya ini benar-benar mati. Kayaknya ada kabel yang putus sih. Ya aku nyesel banget karena rusaknya tuh tragis itu loh, karena kecerobohan saya sendiri itu. Ini adalah handphone legendaris karena ini jadi salah satu handphone paling lama yang pernah tak pakai, yaitu adalah Nokia. Aku nggak ngerti namanya Nokia apa, lek tahu tulis komen di bawah. Siapa tahu kalian ada yang punya Nokia kayak gini. Dan ini adalah handphone bekas mamaku. Dan ini jadi handphone yang tak pakai setiap hari. Aku dengerin lagu di sini, padahal formatnya belum MP3 itu. Terus main game ya kayak balap-balapan mobil. Padahal ya kotak-kotak ya, resolusinya ya welek. Dan aku belajar ngetik cepet di sini. Dan dulu ya mungkin semua orang bisa ya ngetik tanpa harus ngelihat keyboard. Dan ini jadi salah satu handphone yang berwarna juga dan dia udah punya kamera. Dan bahkan sudah 1,3 megapiksel. Tapi kalau misalnya kita ingat ini zaman dulu ya, ini udah termasuk canggih sih pada zamannya. Handphone ini termasuk bersejarah nggak hanya buat aku tapi buat keluargaku, yaitu adalah HP smart. Ini bukan smart friend ya, tapi smart. Handphone sekecil ini mereknya Haier ya. Apa sih bacanya Haier? Pakai Haier.
cuman dia itu diproduksi untuk smart. Jadi smart zaman dulu itu jadi salah satu provider yang murah ya dulu. Dan di handphone ini sekecil ini, teknologi internet pertama kali masuk ke dalam rumahku ini ya waktu pakai handphone ini. Handphone ini termasuk handphone yang basic banget, bahkan kalah sama Nokia, bahkan kalah juga sama Sony Ericsson, karena dia nggak punya kamera. Tuh, dia itu hanya punya speaker di bagian belakang. Karena fungsi dari HP ini yang diutamakan itu adalah fungsi internet. Dan waktu handphone ini launching, Indonesia waktu itu diserang yang namanya virus Facebook, alias popularitas Facebook itu pertama kali masuk ke Indonesia. Di mana-mana pada bikin yang namanya Facebook. Wah, bahkan sebutan Facebookers itu bener-bener viral gitu loh. Orang Indonesia zaman dulu tuh apa ya di Facebook ya, paling upload status-status alay, misalnya kayak merindukan bulan kayak gitu kan. Dan handphone ini adalah modem. Jadi dia ini ada kabel tersendiri, bisa disambungkan ke komputer dan dia jadi modem. Zaman dulu kan modem ada yang bentuknya flash disk gitu kan. Kalau ini bentuknya handphone. Jadi kita bisa internetan di handphone ini dan juga bisa disambungin ke komputer atau laptop untuk jadi modem. Dan sampai sekarang yang tak kagumi adalah ya apa cara aku betah Facebookan dengan layar sekecil ini, dengan resolusi yang sejelek ini juga gitu loh. Dan ya handphone ini yang benar-benar membukakan jalan bagi keluarga ini untuk mainan internet dulu. Handphone selanjutnya nggak kalah bersejarah, Samsung Galaxy Young. Ini adalah handphone yang tak beli pakai uang saku sendiri, dan uang itu tak kumpulkan dalam waktu setahun kebelilah Samsung Galaxy Young. Dulu ini harganya sekitar 1,2 jutaan kalau nggak salah, atau 1,1 aku lupa. Dan handphone ini masih bisa nyala bro. Dan handphone ini termasuk bersejarah karena Android lahir dan mulai booming di Indonesia itu waktu Samsung meluncurkan jajaran series Galaxy pertama mereka. Dan Galaxy yang ini itu benar-benar waris di pasaran, dan itu menjadi titik utama atau titik kelahiran Android di Indonesia. Dan waktu itu Samsung benar-benar jadi raja utama Android di Indonesia. Gimana enggak? Semua brand Android itu benar-benar dikuasai oleh Samsung. Bahkan kalau misalnya kalian pergi ke Marina, zaman dulu Samsung tok bro. Makanya aku sampai bingung, iki Marina atau Plaza Samsung. Dan ini jadi handphone yang jadi kayak pembuka buat keluargaku, karena aku menjadi orang pertama di keluarga ini yang punya Android. Dan dengan layar sekecil ini benar-benar udah touchscreen walaupun nggak responsif. Dan aku cek bingung ya apa caranya aku ngetik di layar sekecil ini. Tapi zaman dulu itu semenjak touchscreen ya, teknologi touchscreen, kayaknya orang-orang itu udah sering typo ya. Gila sih. Sampai sekarang ini bakal tak jaga sih, siapa tahu iso dijual mahal ya. Dan handphone ini juga lagi-lagi menjadi sejarah buat saya, yaitu adalah Nokia Lumia 720. Dan entah kenapa aku dulu tertarik dengan Nokia Lumia 720. Karena zaman itu Android itu benar-benar menjamur bro, semua tuh pakai Android. Dan aku agak bosen ngelihat OS-nya Android. Dan akhirnya aku tertarik untuk pindah ke Windows Phone. Dan akhirnya terbeli Nokia Lumia 720 dengan harga 3 juta rupiah. Pada zaman itu ini mahal banget. Dan bahkan ada cerita unik, handphone ini pernah lupa matikan selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu baterainya itu masih nyisa 5% dan gak mati. Dan selalu connect ke wifi, karena aku benar-benar lupa matikan handphone ini. Jadi ini tanda kalau Nokia dari dulu emang masih jadi rajanya baterai bro, rajanya ketahanan handphone. Karena sampai sekarang ini masih bisa dipakai, dan walaupun Windows Phone itu udah mati di tahun 2019 kemarin Desember, tapi handphone ini masih bisa dipakai sih. Dan kamera dari Nokia pada zaman itu benar-benar melebihi zamannya. Dia udah pakai lensa Carl Zeiss 6,7 megapiksel kamera belakang, dan kamera depan 1,2 megapiksel kalau nggak salah. Dan bahkan Lumia 720 ini jadi kamera pertamaku untuk nge-YouTube bro. Jadi ini termasuk sejarah sih. Kalau nggak ada handphone ini, YouTube si Jotahu ini, channel si Jotahu nggak bakal berkembang sampai detik ini bro. Dan di Nokia ini zaman dulu ya, dengan harga 3 juta udah ada NFC, udah dilindungi Corning Gorilla Glass. RAM-nya padahal cuma 512 mega, tapi Windows Phone zaman itu tuh bener-bener beda sendiri lah dari iOS dan Android. Tapi sayang sekali karena Microsoft kemungkinan salah strategi, dan akhirnya ya udah mati divisi mobile mereka. Dan Nokia sekarang masih tetap hidup walaupun dimiliki sama perusahaan lain ya. Dan ciri khas Nokia emang hilang sih, tapi ya seneng sih karena Nokia nggak mati.
karena jadi sejarah banget sih buat koleksi smartphoneku ini. Jadi itu beberapa smartphone yang tak pakai sampai sekarang. Dan apa ya, aku benar-benar bersyukur sih zaman dulu itu udah diperkenalkan teknologi sama orang tuaku. Walaupun ini semua bekas ya, lungsuran, tapi benar-benar memorable banget semuanya satu persatu. Karena ini kayak aku menjadi saksi perkembangan teknologi secepat ini gitu loh. Mulai dari layarnya kecil sampai layarnya gede, sampai handphone zaman sekarang yang udah penuh dengan layar, bahkan nggak ada bezel sama sekali. Ya kalau misal kalian punya pengalaman tentang nostalgia gitu ya, tentang teknologi, kalian bisa tulis komen di bawah, kita diskusi bareng. Dan kalau misalnya aku ada salah kata, silakan komen juga di bawah. Like video ini kalau berkenan, subscribe juga kalau berkenan, dan thank you udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. God bless.